guys, welcome back to my channel Dayana Islami Edi. Hai, and buat kamu yang baru lihat Dayan, halo dan salam kenal ya. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya di tengah pandemi corona seperti ini. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, dan tetap terus keep being positive. Yes, today 21st of April 2020. Do you know guys what the day is today? Yes, hari ini adalah hari Ibu kita Kartini. Kita ketahui bahwa Ibu Kartini ini adalah sosok perempuan yang inspiratif dan melegendaris dari dulu sampai sekarang. Karena beliau adalah sosok yang cerdas, yang mampu melahirkan buah-buah pemikiran yang pada kala itu guys, di luar pikiran orang biasa, terkhususnya perempuan. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Karenanya lah Insinyur Soekarno menetapkan hari lahirnya sebagai hari besar nasional untuk mengenang jasa-jasa beliau tersebut. Ia sangat memperjuangkan hak perempuan pribumi Indonesia pada kala itu. Dan sepertinya guys, tanpa adanya Ibu Kartini, perempuan modern seperti saat ini nggak akan semaju dan semodern ini. Karena mungkin hak-hak wanita masih diminimalisir dan tidak didapati seperti sekarang. Maka dari itu, untuk mengenang jasa-jasa beliau, bagaimana kalau misalkan di video kali ini, yuk kita bahas bareng-bareng tentang fakta-fakta menarik terkait dengan sosok Raden Ajeng Kartini. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune dan let's go, kita simak baik-baik ya. Oke. Nama asli R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini yang biasa dikenal melalui bukunya yang berjudul Door Duisternis tot Licht dalam bahasa Belanda. Yang dalam bahasa Indonesianya dia mengartikan sebuah habis gelap terbitlah terang. Mungkin beberapa dari kamu nggak asing lagi ya mendengar judul buku tersebut. Sebenarnya guys, buku ini bukanlah dibuat atau dituliskan langsung oleh R.A. Kartini, tetapi buku ini disusun oleh J.H. Abdendanen, sosok Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kesenian Hindia Belanda pada kala itu. Dan juga nih ya guys, sebenarnya buku ini adalah kumpulan dari 150 surat-surat Raden Ajeng Kartini yang diserahkan untuk para sahabatnya dan teman-temannya di daerah Eropa. Nah, namun ketika ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa surat yang tidak lolos seleksi karena ia bersifat sensitif. Jadi, hanya ditampilkan 100 surat untuk versi bahasa Indonesianya ini guys, yang ada di Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan dari 100 ini terdapat 53 surat yang memang ditujukan untuk sahabat R.A. Kartini yang bernama Rosa Abdendanen dan suaminya. Nah, kenapa sih kok bisa dari alasan ini sosok R.A. Kartini ini disebut sebagai pahlawan kontroversial? Karena guys, ada beberapa sejarawan juga yang ikut meragukan tentang kebenaran dari buku ini. Karena kenapa? Karena menurut mereka tidak ada bukti yang nyata tentang adanya surat-surat yang R.A. Kartini ini tulis. Maka dari itu mungkin maksud mereka adalah mereka takut kalau misalkan surat-surat itu ternyata hasil dari manipulasi kan. Kalau misalkan itu hasil dari manipulasi Belanda, bagaimana? Apakah itu masih bisa disebut juga sebagai sejarah Indonesia yang murni? Mungkin begitu maksudnya. Cuma wallahu alam ya, mana yang benar. Jadi yuk kita lanjut ke fakta yang kedua. Sosok R.A. Kartini ini terkenal dengan kemahirannya dalam berbahasa Belanda. Walaupun ia hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah tingkat dasar. Walaupun begitu, tetapi kemahirannya dalam berbahasa Belanda, dalam segi tata bahasanya, jangan pernah diragukan lagi guys, karena keren banget. Karena Kartini ini mempunyai hobi membaca buku, majalah, dan surat kabar yang berbau tentang Eropa pada kala itu. Jadi mungkin karena kebiasaan dari membaca tersebutlah yang membuat Kartini bisa mempraktekkannya secara lancar.
Sampai-sampai ya guys, teman-teman yang di Belanda itu kayak nggak percaya kalau misalkan tulisan surat itu memang benar-benar tulisan Kartini, karena mungkin tata bahasanya benar-benar bagus dalam bahasa Belandanya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka yakin dan percaya bahwa itu memang benar real tulisan Raden Ajeng Kartini. Wow, keren sekali ya, pinter banget berarti. Oke, yuk kita lanjut ke fakta yang ketiga. Jadi guys, kita kan udah tahu ya bahwa R.A. Kartini ini merupakan keturunan darah biru dari sosok ayahnya yang berjabatan sebagai bangsawan dengan posisi Bupati Jepara. Dimana ibunya Kartini itu hanya merupakan seorang selir yang berasal dari rakyat jelata. Jadi di situ membuat posisi Kartini lebih tinggi daripada ibunya. Yang dimana dalam tata cara hidup feodal Jawa mengharuskan bahwasanya ibunya Kartini ini memanggil Kartini dengan sebutan Doro. Ya biasanya itu digunakan hanya untuk kalangan bangsawan saja. Dan Kartini harus memanggil ibunya bukan dengan sebutan ibu, karena sebutan ibu hanya boleh dipanggil Kartini untuk ibu tirinya Kartini yang bernama Raden Ayu Muryam. Karena di sini ibu tirinya R.A. Kartini merupakan sosok bangsawan juga dari Raja Madura. Wow. Jadi kedudukannya lebih tinggi guys kalau di feodal Jawa ini, ibu tiri dibandingkan ibu kandung, kalau ibu tiri tersebut merupakan sosok yang berasal dari bangsawan. Dan dalam tata krama juga, apabila Kartini ini duduk di kursi, berarti ibunya harus duduk di lantai, gak boleh di kursi juga. Karena sekali lagi tingkatannya lebih tinggi Kartini dibanding ibunya. Zaman sekarang nggak mungkin banget ada kayak gitu kan. Yang lebih muda yang harus menghormati daripada yang lebih tua. Dan juga kalau misalkan ibunya nih ya jalan di depan Kartini, harus dengan cara menunduk dan membongkok. Jadi kayak istilahnya ngasih penghormatan gitu untuk anaknya sendiri. Wah, bener-bener gue kayak gak kebayang gitu sih guys. Tapi tenang guys, di sini posisinya Kartini itu kenapa makanya benci banget dengan sistem tata cara feodal Jawa seperti ini, karena menurut dia kenapa sih harus ada perbedaan seperti ini. Pada saat itu dia sudah berpikir bahwasanya loh, ini gak ada yang lebih gila dan bodoh dibandingkan harus melihat orang berdasarkan asal usul dan keturunannya. Yang namanya dulu mungkin memang sudah terikat dengan adat dan istiadat begitu, yang mau gak mau memang harus dijalankan. Tapi pada saat itu benar-benar R.A. Kartini menentangnya dan meminta untuk ibu dan adiknya tidak bersikap penghormatan yang berlebihan seperti itu. Keren banget ya ibu kita Kartini. Mantap. Oke, dan kita lanjut ke fakta yang keempat. Jadi, Kartini kecil ini sering didiskriminasi dan dicemooh oleh guru-gurunya dari Belanda. Yang dimana, karena mungkin posisi Kartini hanya seorang perempuan dan bangsa dari kulit hitam. Makanya kenapa Kartini sering mendapatkan nilai yang bagus, tetapi guru-gurunya tidak rela kalau misalkan memberikan nilai yang bagus kepada Kartini, walaupun memang hak Kartini mendapatkannya. Karena kenapa? Karena guru Belanda tersebut menganggap bahwa oh iya, Kartini hanyalah sosok seorang dari tanah Jawa, pribumi yang gak mungkin bisa untuk mendapatkan pendidikan yang benar-benar wah. Walaupun memang sebenarnya Kartini bisa, tapi tetap aja nilainya dikecilin sama guru-gurunya. Waduh, dan Kartini nggak boleh lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Maka dari itu, tamat sekolah dasar, Kartini hanya menghabiskan waktunya dipingit di rumahnya. Jadi tidak melanjutkan pendidikannya lagi guys. Nah, kalau zaman dulu itu dipingit tuh diibaratkan kamu itu dikurung dan kamu itu harus nunggu aja nanti ada yang jemput kamu untuk nikahin kamu gitu. Jadi kan mungkin menurut Kartini karena itu hal yang membosankan mungkin ya, hanya dikurung di rumah bantu orang tua. Jadi adakah sesuatu lagi yang bisa saya lakuin sehingga bisa membuat saya lebih produktif? Dan akhirnya Kartini ini menemukan salah satu hobi yang baru lagi. Sebenarnya hobinya kan sudah membaca ya. Dimana pada kala itu Kartini mulai suka membaca buku, majalah, dan surat kabar yang berceritakan tentang gerakan emansipasi wanita di Eropa pada kala itu.
Hal tersebutlah yang membuat Kartini menjadi terinspirasi untuk menjunjung tinggi hak dan martabat para perempuan di Indonesia. Ya, jadi inspirasi awalnya mengadakan emansipasi wanita di Indonesia ini adalah ini ya. Karena Kartini sering membaca buku-buku tentang emansipasi wanita di Eropa. Wow. Dan akhirnya Ibu Kartini mendapatkan inspirasi untuk memperjuangkan hak dan martabat perempuan Indonesia pada kala itu. Sehingga alhamdulillah peninggalannya tersebut masih tersisa guys sampai saat ini. Mulai banyak bermunculan para perempuan-perempuan hebat yang inspiratif. Walaupun begitu, tetapi kita tidak boleh juga lupa dengan kodrat kita sebagai seorang perempuan. Oke guys, kita lanjut ke fakta yang kelima. Jadi sebenarnya Kartini ini merupakan sosok yang sangat kontra terhadap poligami. Dikarenakan keseringannya Kartini melihat konflik antara ibu tirinya dan ibu kandungnya, yang membuat Kartini berpikiran bahwa oh iya, ternyata poligami hanya membuat penderitaan bagi kaum perempuan. Maka dari itu Kartini benar-benar mengkontra poligami pada kala itu. Tetapi pada usia 24 tahun, Kartini terpaksa bersedia menikah oleh seorang bangsawan yang berposisi sebagai Bupati Rembang pada kala itu. Padahal bupati tersebut sudah memiliki 2 selir. Dikarenakan pada kala itu kondisi kesehatan ayahnya Kartini sudah benar-benar menurun. Jadi ayahnya ini ingin Kartini cepat-cepat menikah dengan pilihannya. Jadi begitu guys. Jadi guys, sebenarnya Raden Adipati Djojo ini menikahi Kartini karena wasiat dari mendiang istrinya. Di mana mendiang istrinya ini yang bernama Sukarmi merupakan sosok penggemar dari pemikiran-pemikiran Kartini pada kala itu. Jadi kenapa si Sukarmi ini mau suaminya itu menikah dengan Kartini? Karena ia ingin bahwasanya anak-anak mereka itu mendapatkan pendidikan yang baik di bawah Kartini. Wah, berarti dari dulu memang ya guys, peran perempuan itu sangat penting di dalam keluarga untuk membangun generasi melalui pendidikannya. Karena memang sesungguhnya adalah Al-Madrasatul Ula Al-Umm, di mana sekolah pertama itu memang terletak pada orang tua, terutama ibu ya, al-umum, ibu. So, semangat ya buat kita yang akan menjadi seorang ibu. Semoga kita bisa menjadi seorang ibu yang amanah untuk menjaga titipan dari Allah ini. Amin. Dan lanjut ke fakta yang ke-7. R.A. Kartini ini cerdas. Sampai-sampai ia juga membuka sebuah bisnis bengkel ukir kayu yang melibatkan anak muda juga di dalam sana. Dan bengkel ukir kayu inilah yang pada akhirnya sampai saat ini menjadi tulang punggung untuk Kabupaten Jepara dan Rembang. Wah, keren banget ya. Dari sini Raden Ajeng Kartini membuktikan bahwa apapun jalan yang dipilih tidak akan bisa membatasi kita untuk terus mewujudkan sebuah mimpi. Dan mimpi-mimpi tersebutlah yang ia bangun pada saat ini dan akhirnya bisa menginspirasi para kaum wanita di seluruh Indonesia. Wah, salut! Di Jepara terdapat Museum R.A. Kartini di dekat alun-alun Jepara. Jadi ketika kamu ke Jepara, jangan lupa juga ya, sempatkan diri untuk main ke Museum R.A. Kartini. Yang dimana isi museum ini terdapat barang-barang peninggalan sejarah ibu kita Kartini. Dan gak hanya itu, terdapat juga warisan-warisan budaya sejarah dari Kabupaten Jepara. Jadi jalan-jalan sekaligus nambah pengetahuan sejarah ya guys. Dan kita lanjut ke fakta yang ke-9. Nama Kartini memang sudah terkenal dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sampai ke ranah Belanda. Karena itulah nama Kartini ini juga dijadikan nama jalan di beberapa daerah di Belanda seperti Utrecht, Venlo, Amsterdam, dan Haarlem.
Wow, keren juga ya guys, namanya Ibu Kartini udah nyampe Belanda aja nih. Keren. Dan kita lanjut ke fakta yang terakhir. Jadi guys, Kartini di sini bersedia untuk dijodohkan oleh ayahnya asalkan ayahnya dapat memenuhi beberapa syarat dari Kartini. Apa aja sih syarat-syaratnya? Yuk, yang pertama syaratnya adalah Kartini harus diperbolehkan untuk mendirikan sekolah untuk kaum-kaum perempuan. Yang dimana Kartini juga harus boleh tetap mengajar pada sekolah tersebut. Karena Kartini nggak mau kalau misalkan statusnya menjadi istri tersebut meminimalisir batasnya dalam memperjuangkan hak-hak dan martabat perempuan. Dan masuk ke syarat yang kedua adalah Kartini meminta untuk tetap diperbolehkan dalam menggapai cita-citanya untuk menjunjung tinggi martabat dan hak perempuan di Indonesia. Sekali lagi, Kartini gak mau kalau misalkan statusnya menjadi istri ataupun ibu di dalam keluarga membatasi ruang lingkupnya dalam bergerak untuk memajukan perempuan Indonesia pada kala itu. Wow, peduli banget ya ibu kita Kartini. Akhirnya kita perempuan Indonesia juga bisa ikut mencicipi apa yang telah Ibu Kartini perjuangkan pada kala itu, yaitu ya ini, perempuan yang maju dan berkembang. So, keren banget ya. Lalu masuk ke syarat yang ketiga adalah Kartini menolak untuk mengikuti upacara ritual mencium kaki suaminya. Dalam feodal Jawa terdapat ritual untuk mencium kaki suami, tetapi Kartini menolaknya karena Kartini beranggapan bahwa ritual tersebut hanya merendahkan martabat perempuan. Jadi begitu guys, makanya Kartini nggak mau juga untuk ada ritual tersebut di dalam pernikahannya. Dan akhirnya ayahnya mengizinkannya dan memenuhi syarat-syarat Kartini agar Kartini tetap mau menikah dengan pilihan ayahnya tersebut. Jadi begitu guys. Wow, keren banget ya Ibu Kartini. Zaman dulu aja Ibu Kartini udah punya pemikiran-pemikiran yang hebat kayak gitu loh guys. Dan tahu gak sih guys, Ibu Kartini juga meninggal pada usia yang masih sangat belia, yaitu umur 25 tahun. Tetapi walaupun begitu, namanya sampai saat ini masih terus harum dan membekas di Indonesia, terkhususnya untuk kaum perempuan di Indonesia. Wow, keren banget ya, harum lah namanya ya, karena berkat karya-karya dan pemikirannya pada kala itu. Dan itulah guys beberapa fakta terkait tentang ibu kita Kartini. Wow, keren banget kan ya pemikiran Ibu Kartini pada kala itu. Kita pun masih belum lahir guys, tapi beliau waktu itu di abad ke-18 sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Dan teman-teman semuanya, satu hal yang harus kita ambil pelajarannya dari fakta-fakta menarik terkait tentang Ibu Kartini ini adalah jangan pernah ragu untuk menggapai cita-cita kita ataupun impian kita, walaupun memang kita ini terbatas dengan label kita yang menjadi seorang perempuan. Sebenarnya kita ini mau apa? Kita harus tetap menjadi ambisius untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita mau, karena nggak akan ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kata Ibu kita Kartini. Dan satu hal yang paling gue ingat adalah Ibu Kartini pernah bilang juga, tahukah kamu tentang semboyan saya? What semboyan is that, Ibu? Semboyan Ibu Kartini ini adalah kata-kata aku mau. Dua kata yang singkat, kata Ibu Kartini, tetapi dua kata itu mampu membuat saya dan membawa saya melewati gunung-gunung dengan penuh kesusahan dan rintangan. Karena kata tidak bisa hanya mampu meningkatkan rasa ketakutan kita, tetapi kata mau itulah yang membuat kita mudah untuk mencapai puncak dalam gunung tersebut. Maksudnya mungkin puncak dalam kesuksesan kita. Selagi ada kemauan, ada usaha, apapun it will be possible. Nothing is impossible. Itu nggak ada yang nggak mungkin kalau misalkan kita ada kemauan. That's why jangan pernah menyerah selagi kamu mau mencoba, dan jangan biarkan kegagalan kamu menimpamu selangkah lagi ketika kamu menjadi sosok pemenang. So let's go guys, let's catch our dreams. Nothing is impossible. You can, I can, we can do it. Whatever our dreams, it will become true if we have an effort to catch that dreams. Dan satu hal yang diingat juga guys,
Ibu Kartini ini bukan hanya sosok wanita yang ada di luar dari rumah, tetapi Ibu Kartini juga bisa disosokkan kepada mereka sang ibu rumah tangga. Karena kenapa? Karena Kartini sendiri pernah bilang bahwasanya tiada lagi pekerjaan yang paling mulia kecuali ibu rumah tangga. Karena kerja yang multidisiplin, tanpa kenal waktu, tanpa kenal bayaran, dan bekerja dengan sangat-sangat ikhlas tanpa mengenal lelah dan pamrih. Itulah seorang ibu. Maka wajar guys, jika Tuhan menetapkan surga di bawah telapak kaki ibu, karena benar-benar ibu rumah tangga itu kamu juga hebat bagaikan Kartini pada masa kini. Karena kenapa? Karena kami yakin pengaruh pendidikan besar bagi wanita agar wanita lebih cakap untuk melakukan kewajibannya yang diserahkan oleh alam itu sendiri ke dalam tangannya, yang menjadikan wanita ini adalah pendidik pertama dalam dunia ini. Al-Madrasatul Ula Al-Umm. Wanita, kamu memiliki peran yang besar untuk membangun generasi Indonesia ini. So, good luck for us. Dan jangan sampai kita patah semangat untuk melanjutkan terus impian-impian kita, walaupun mungkin ada salah satu di antara kamu yang sudah menikah. Karena walaupun begitu, menikah itu bukanlah untuk kamu terus tetap mewujudkan apa yang kamu mau dan apa yang kamu impikan. Oke? So, good luck ya for you who wants to catch your dream to be true. So, jadilah kita Kartini masa kini dengan menerapkan semangat dan juang Kartini pada masa dahulu kala. So, jangan pernah pantang menyerah untuk mewujudkan impian kita. So, good luck! Karena Kartini sendiri pernah berpesan bahwasanya mungkin kita sadar ya bahwa ketika kita mewujudkan impian-impian kita akan banyak hal yang mudah menjatuhkan kita. Satu hal yang harus diingat adalah tiada lagi yang benar-benar akan menjatuhkan kita kecuali sikap diri kita sendiri. That's why jaga sikap kita, jaga perilaku kita, be gorgeous girl, be the class girl, dan semoga kita bisa mewujudkan generasi perempuan Indonesia yang makin berkualitas dan cerdas. Amin ya rabbal alamin. Oh ya guys, untuk kamu yang mau baca buku Ibu Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang, kamu bisa langsung ke description Dayan dan di sana ada linknya, bisa kamu download langsung dan kamu baca untuk peneman pandemi corona ini. Dan satu hal lagi, di tengah corona ini tetap semangat, pantang menyerah, tetap keep being positif, karena terkadang kesulitan harus kita rasakan terlebih dahulu sebelum kita menyentuh kebahagiaan yang sempurna yang ada di dunia ini. Oke, thank you for watching my video. And buat kamu my subscriber, jangan lupa yuk yang belum turn on notification, turn on dulu ya notificationnya. Dan untuk kamu yang belum subscribe, yuk subscribe dulu yuk. Dan jangan lupa juga turn on notification nanti biar gak ketinggalan video-video terbaru. So, let's go, ambil manfaatnya dan buang yang negatifnya. Dan jika ada ilmu yang salah ataupun kurang, mohon maaf ya, masih belajar. So, see you on the next vlog. Bye-bye.